Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk mata kuliah aplikasi basis data. Nah, sebelumnya, untuk materi sebelumnya kita sudah mempelajari terkait penggunaan MySQL ya. Di sini kita gunakan Common Prompt untuk prakteknya pembuatan database, kemudian konsep-konsep database juga sudah disampaikan di pertemuan pertama. Sekarang kita lanjut terkait dengan data definition language, di mana nanti kita di sini akan belajar terkait pengelolaan database. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang sudah tahu apa itu data definition language atau DDL di dalam database. Nah, tapi sebelumnya di sini nanti yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian atau penjelasan terkait data definition language, kemudian ada perintah-perintah apa saja sih di DDL, kemudian nanti kita juga langsung praktek untuk pengelolaan database-nya, dan nanti di akhir perkuliahan akan ada tugas individu yang bisa teman-teman mahasiswa kerjakan di rumah. Oke, apa itu data definition language? Yaitu salah satu komponen utama dari bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk manajemen basis data. Jadi kemarin kita sudah pelajari terkait basis data, mungkin teman-teman ada yang masih ingat ya apa itu basis data, yaitu sekumpulan data-data. Kemudian nanti kita di sini bisa menggunakan data definition language. Nah, untuk database sendiri kita bisa mengelolanya dengan DDL maupun DML. Nah, pertama di pertemuan ini yang akan kita pelajari yaitu DDL, Data Definition Language. Nah, DDL sendiri nanti bisa digunakan untuk mengatur bagaimana data itu akan disimpan, diakses, maupun dikelola di dalam basis data. Serta di sini juga bisa digunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema basis data, termasuk tabel, indeks, dan aturan keamanannya. Untuk perintah DDL sendiri yang umum ya, yang utama itu ada create, ada alter, ada rename, dan drop. Nah, apa aja sih fungsi dari perintah-perintah tersebut? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk create nanti bisa digunakan untuk membuat tabel baru di dalam database atau juga bisa digunakan untuk membuat database baru. Ya, kita create database baru ataupun tabel baru. Ya, create membuat. Nah, untuk sintak umumnya kita bisa gunakan create tabel, yaitu nama tabelnya apa, kemudian nanti kolomnya apa saja beserta parameter. Nah, di sini ada contoh, misal kita punya tabel pinjam ya. Di sini ada fieldnya atau kolomnya, itu ada nomor pinjam, ID anggota, ID komik, dan jumlah. Nah, di situ sudah ada ketentuannya. Tipe datanya apa dan size-nya berapa. Nah, kita bisa aplikasikan, kita bisa create di Common Prompt ya pada MariaDB itu menggunakan sintak create karena kita mau membuat tabel pinjam. Nah, di sini disertakan juga kolomnya apa saja. Oh, ada nomor pinjam. Oh, ada ID anggota, ada ID komik, dan ada kolom jumlah. Kemudian ketentuannya, oh untuk nomor pinjam itu integer 4. Kemudian untuk ID anggota itu char 4, size-nya 4. Kemudian ID komik, tipe datanya char, size-nya 5, dan seterusnya. Nah, kita bisa gunakan perintah create ini untuk membuat tabel pinjam. Mungkin bisa langsung kita praktekkan saja. Nah, pertama-tama
kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, kita masuk dulu ke partisi C. Kalau sudah masuk di partisi C, langsung kita ketika XAMPP karena di sini kita pakai MySQL-nya XAMPP. MySQL bin, kemudian mysql.exe. Nah, untuk penulisannya ini disesuaikan dengan alamat di mana mysql.exe ini disimpan. Karena di laptop saya itu atau di perangkat saya, mysql.exe-nya itu disimpan di folder exampp, kemudian masuk lagi ke folder mysql dan di dalam folder bin. Kemudian kita gunakan usernya. Karena di sini belum kita buat user, kita gunakan user root saja ya. User utama, kemudian password. Lalu kita enterkan. Karena kita belum atur passwordnya, maka dikosongkan saja, langsung di enter. Nah, kita sudah masuk ke database, ke MySQL MariaDB. Kita di situ bisa langsung membuat database-nya. Mungkin kita create database-nya yaitu DB coba gitu ya. Mohon maaf di sini ada error ya. Nah, mungkin sudah punya ya saya untuk database DB coba, kita cek dulu. So, databases. Nah, belum ada ya. Di sini kita belum ada DB cobanya, mungkin bisa kita create terlebih dahulu. Ya. Terjadi error. Nah, ini disesuaikan juga dengan sintaknya ya, teman-teman. Oke, kita create database-nya terlebih dahulu. Create database DB coba. Oke, kita cek apakah sudah terbuat database-nya. Di sini sudah ada DB coba ya, kita sudah membuat DB cobanya. Nah, ini salah satu fungsi create di dalam database. Kemudian tadi kita diminta untuk membuat tabel pinjam, gitu kan? Berarti kita create. Nah, kalau tadi kita, sebelum kita create tabel, kita harus aktifkan dulu. Kita masuk ke database DB cobanya terlebih dahulu. Jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu. Untuk masuk ke database DB coba, kita gunakan use DB. Kita gunakan perintah use. Nah, di sini kita sudah masuk ke database DB coba. Yang tadinya kita masih di halaman utama, kita sudah masuk ke database DB coba. Sekarang di dalam database DB coba, kita bisa create tabelnya. Create tabel pinjam. Kemudian buka kurung, apa saja yang kita butuhkan, misal nomor pinjam. Kita
kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Kemudian nama kolomnya, setelah itu tipe datanya kita gunakan integer. Kemudian size-nya berapa? Kita misal butuh 4, ya, kita tambahkan di situ 4, koma, nama kolom berikutnya apa? Oh, ID anggota. Kemudian tipe datanya char, size-nya 4, lanjut ke kolom ID komik. ID komik tipe datanya char, size-nya 5, kemudian ada kolom jumlah. Tipe datanya integer, size-nya 2. Nah, seperti itu dicek lagi, buka kurung tutup kurungnya harus disesuaikan kalau sudah tinggal di titik koma. Misal mau kita tambahkan primary key pada nomor pinjam agar nomor pinjam ini menjadi unik ya, biar nanti tidak double gitu. Misal nomor 1 itu ya, kalau sudah ada nomor 1 nanti nggak bisa kita inputkan nomor 1 lagi. Jadi lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kalau sudah kita langsung enter. Pokoknya semua perintah jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau sudah oke berarti sudah berhasil. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Nah, sudah ada ya teman-teman, di sini sudah ada tabel pinjam dengan struktur tabelnya. Nah, untuk melihat struktur tabel kita bisa gunakan perintah dash. Nah, di sini sudah ada sesuai dengan tabel yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari grid, sekarang kita lanjut ke alter. Nah, alter ini biasanya untuk memodifikasi tabel, misalnya menambah kolom, menghapus field, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, di sini ada modifikasi untuk tabel anggota, di mana nanti yang tadinya ada primary key, kita hilangkan, ya, kita hapus. Nah, alter ini untuk memodifikasi. Jadi setiap modifikasi tabel harus diawali dengan perintah alter. Ya, jadi sintaknya alter, parameter nama objek atau tipe objeknya. Mungkin bisa kita langsung praktekkan di sini. Nah, tadi kita gunakan alter ya, teman-teman. Misal di sini tadi ada primary key pada nomor pinjam untuk tabel pinjam. Nah, kita mau hapus. Kita mau hapus primary key pada tabel pinjam. Untuk memodifikasinya, kita gunakan perintah alter terlebih dahulu. Alter tabel, tabel mana yang akan kita modifikasi? Karena kita akan memodifikasi tabel pinjam, maka di sini alter tabel pinjam. Kemudian apa yang akan kita modifikasi? Oh, kita mau menghapus primary key. Berarti hapus itu kita gunakan perintah drop. Drop primary key. Itu Nah, di sini sudah bisa kita cek ya strukturnya apakah berubah atau belum. Nah, di sini bisa dilihat yang tadinya ada primary key pada nomor pinjam karena sudah di drop atau dimodifikasi, kita jadi di sini hilang primary key-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Alter sudah, kemudian lanjut ke rename. Nah, rename ini kalau di bahasa Indonesia kan bisa mengubah nama atau mengganti nama. Sama. Perintah rename di sini fungsinya untuk mengubah nama. Misal kita mau mengubah nama tabel, nah
Sintaknya bisa rename tabel, kemudian nama tabel yang akan kita ubah, tuh nama tabel yang kita inginkan. Di sini ada contohnya. Di sini contohnya merename tabel anggota menjadi anggota warnet. Yang tadinya tabelnya itu namanya anggota, maka akan diganti atau diubah namanya menjadi anggota warnet. Nah, sekarang kita praktekkan di sini ya. Rename tabel pinjam, misal kita mau mengubah tabel pinjam menjadi transaksi. To tabel transaksi. Sorry. To transaksi. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita kalau mau melihat strukturnya, jadi manggilnya bukan pinjam lagi karena tabelnya sudah di-rename menjadi transaksi. Maka langsung dash transaksi. Ya, namanya sudah berubah. Yang tadinya pinjam jadi transaksi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Rename sudah, drop tadi sudah pernah saya singgung sebelumnya ketika kita memodifikasi suatu tabel. Drop ini fungsinya untuk menghapus. Bisa untuk menghapus database, bisa juga untuk menghapus field ya, atau menghapus data ya, tipe data. Kita bisa menggunakan drop fungsinya untuk menghapus. Jadi tinggal drop apa yang mau kita hapus. Oh, database. Berarti drop database, nama database-nya. Mau menghapus tabel berarti tinggal drop tabel, nama tabel. Mungkin kita bisa coba. Oke, mungkin kita mau menghapus tabel transaksi. Drop tabel transaksi. Nah, sekarang kita cek ya. Tabel. Kosong ya, tabelnya kosong database. Coba, karena sudah dihapus tabel transaksinya. Itu lanjut kita ke materi berikutnya. Oke, di sini ada latihan ya teman-teman. Silakan dipraktekkan. Nanti kalau mungkin ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Jadi di sini untuk latihannya teman-teman masuk terlebih dahulu ke MariaDB-nya melalui command prompt. Kemudian setelah itu buat dua database masing-masing dengan nama yang satu komik coba 1, kemudian database satunya namanya komik coba lagi. Setelah itu, setelah database terbuat, kemudian ditampilkan dengan perintah untuk menampilkan database. Setelah itu, salah satu database-nya dihapus menggunakan perintah DDL untuk menghapus database. Nah, kalau sudah terhapus yang komik coba lagi, baru masuk ke komik coba 1, di mana nanti di komik coba 1 teman-teman diminta untuk membuat 3 buah tabel. Tabel apa saja? Tabel anggota, ketentuannya sudah ada, kemudian tabel komik, kemudian ada tabel pinjam. Setelah 3 tabel tersebut dibuat, maka teman-teman diminta untuk menampilkan daftar tabel yang ada pada database komik coba 1 tadi ya. Setelah itu teman-teman disuruh menampilkan struktur dari masing-masing tabel ya. Kalau sudah tampil, nah di sini diminta untuk mengubah nama tabel pinjam menjadi tabel transaksi. Tadi sudah saya contohkan, kebetulan sama untuk tabelnya. Dan setelah itu teman-teman diminta untuk mengganti field jumlah pada tabel transaksi menjadi JML_comic dengan tipe data integer
size 4. Nah, ini ada modifikasi di sini. Jadi, silakan dipraktekkan. Nanti diusahakan selesai di pertemuan ini, kemudian nanti di rumah tinggal menyelesaikan tugasnya. Ya, dikerjakan secara individu, silakan dipraktekkan. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicoba, saya dampingi dari sini. Ya, terima kasih.